Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz, hadza kitabul janaiz utawi kitab menjelaskan tentang hukum piro-piro janaiz jenazah, tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadzimil lazati, aksiru perbanyaklah kalian semua, aksiru ngekehno sapa sira kabeh zikra hadzimil lazati, ing mengingat hal yang atau perkara yang bisa memutus kenikmatan, kelezatan. Perbanyaklah untuk terus mengingat hal yang bisa menyebabkan pemutus hal yang merupakan pemutus kenikmatan atau keenakan. Apa itu? Rupanya al-mauti, kematian. Jadi perbanyaklah mengingat kematian. Rawahu meliwatan ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Nasai wa Syahadu min hadis Ibnu Hibban. Wa hada ta'bir min jawab al-kalim al-baligh faqad istawfa fi kalimatin asiratin jami'uma yahuddu an-nabi ummatahu ala kathrati dzikri amrin makruh lil insan. Nabi mendorong umatnya untuk banyak mengingat perkara yang sesuatu yang dibenci bagi manusia. Apa itu? Sesuatu yang dibenci bagi manusia, walakinahu haqqun la budda minhu, tetapi itu pasti terjadi. Apa itu? Bahwa al-mautu, mati. Hazim itu bermakna al-qati'. Hazim bermakna al-qati'. Qala Nawawi al-janazah, qala istahabu li kulli ahadin ayukthira dzikrul maut. Sunahkan, Imam Nawawi berkata, sunah bagi setiap orang untuk memperbanyak mengingat maut. Wa halatul marad asyaddu istihbaban. Kalau sedangkan mengingat kematian dalam kondisi sakit, ketika lagi sedang sakit, itu kesunahannya lebih-lebih. Di anahu idza dzikra maut raqqa qalbuhu, karena orang itu kalau mengingat kematian maka hatinya akan menjadi lembut, tidak keras lagi. Wa khaufa, dan takut. Fayarji'u 'anil madzalimi, akhirnya dia dengan kondisi semacam itu akan menarik kembali perbuatan-perbuatan kezaliman dan wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Akhirnya dia mencabut kembali atau menarik kembali perbuatan-perbuatan yang kezaliman atau kemaksiatan yang telah dilakukan. Wa yuqbilu ala ta'ati, dan dia akan menerima ketaatan-ketaatan, wa yuksiru minha, dan akan memperbanyak ketaatan-ketaatan tersebut ketika hatinya sudah lembut, sudah karena mengingat mati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wala berkata sapa Anas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan sekali-kali menginginkan, mengharapkan, sapa hadukum, salah seorang dari kalian semua, ojo ngarep-ngarep temen sapa hadukum, salah siji sira kabeh, al mauta, ing kematian. Jangan menginginkan mati lah makanya. Lidurin, kenapa kok menginginkan mati? Lidurin karena kemelaratan, karena bahaya, karena kerugian, karena rasa sakit. Nazala, yang turun apa dur bihi kelawan ahad, karena merasakan sebuah masalah, sebuah kesakitan atau sebuah kerugian atau sebuah situasi yang bahaya, akhirnya dia menginginkan mati. Jangan. Fa in kana maka lamun ono apa
sapa ahadukum la budda harus iku mutamanniyan ngarep-ngarep sapa ahadukum, kalau memang dia emang harus, artinya kondisinya memang menuntut untuk dia mending mati gitu, maka ya falyaqul, maka katakanlah sapa si ahadukum, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li, kalau memang atau selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan ya Allah, matikanlah aku, ma kanatil hayatu khairan li, kalau memang atau selama kematian itu lebih baik bagiku. Jadi secara zahir hadis menyatakan menginginkan kematian, mengharapkan kematian itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Itu yang dilarang. Kecuali memang kalau ada satu kondisi yang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan juga dengan berdoa semacam tadi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Imam Nawawi berkata, qala Nawawi rahimahullah wa yukrahu tamannil mauti lidurrin fi badanihi. Makruh hukumnya mengharapkan kematian karena ada kondisi tertentu, kondisi berbahaya yang terjadi pada tubuhnya, au doikin fi dunyahu, atau kondisi tidak enak atau kondisi kesempitan, hidupnya sudah susah misalnya, anahu zalika, dan ya semodel semacam itu karena hadis ini. Tapi wala yukrahu li khaufi fitnah, tapi kematian, menginginkan kematian, mengharapkan kematian itu enggak makruh li khaufi fitnatin, karena misalnya tujuan karena ada faktor takut adanya fitnah fi dinihi, dalam agamanya. Orang yang selalu mendapatkan ujian dalam agamanya, maka tidak dimakruhkan kalau dia meminta atau menginginkan kematian. Laqad jaa'a an katsirin minas salafi tamannul mati lil khaufi an dinihi. Ulama-ulama salaf banyak itu yang menginginkan kematian karena takut terhadap fitnah dalam agamanya. Qala wa yustahabu lil hadir indal muhtadir ayat imahu fi rahmatillah ayat ma'ahu fi rahmatillah wa bahasahu ala tahsini dhannihi bi rabbih azza wa jalla. Bagi orang yang hadir, nah biasanya kan orang yang mau mati, misalnya ini orang yang mau mati dalam kondisi sakit. Nah, ada orang yang menjenguk itu, sakitnya sakit parah, dijenguk. Nah, orang yang menjenguk itu disunahkan untuk mendorong muqtadir supaya tetap masih optimis untuk mendapatkan rahmatnya Allah dan selalu husnuzon terhadap Allah. Apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini ya semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Dan juga menyebutkan hadis-hadis, cerita-cerita atau Quran, ayat Quran yang dapat menimbulkan atau mendorong rojak atau harapan dan membangkitkan semangat dari orang yang sakit tersebut. Hal ini pula yang dilakukan oleh Sayyidina Ibn Abbas terhadap Umar bin Khattab. Kemudian ketika Umar bin Khattab mau meninggal, diingat-ingatkan terus terhadap Aisyah juga. Jadi memang sudah dilakukan oleh para sahabat sejak dulu. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sama di sini juga terangannya, la yatamanna ahadukum yadullu bi dhahiri ala tahrimi ay yatamanna al-mu'minun bi dhurrin dunyawi mithluhu ay alamin syadidatin faqad malah aw faqtimalin. Secara lahir hadis ini menunjukkan keharaman menginginkan kematian karena ada sebuah madorot, sebuah kerugian atau bahaya
yang bersifat duniawi seperti sakit apa ini, sakit yang muzamman, sakit yang berkelanjutan atau berterus-menerus, atau sakit yang sangat, atau karena kehilangan harta benda, misalnya kebakaran, rumahnya hangus juga, atau yang lainnya yang bersifat duniawi. Terus lakin fasarahu jamaah, dari sini kan sekilas lafaz hadis ini bersifat menyeluruh, baik mana zalabihi itu sesuatu yang menimpanya itu adalah masalah duniawi maupun masalah agama. Tapi lakin fasarahu jama'atun minas salaf, akan tetapi sekelompok ulama dari ulama salaf menafsiri hadis ini, yang dimaksud adalah sesuatu yang menimpanya itu adalah ad-dur ad-dunyawi, madorot yang bersifat duniawi. Jadi apabila terjadi madorot, kemelaratan atau kerugian atau bahaya yang bersifat duniawi, itu nggak boleh dilarang. Fa in hasala ad-dur lil insani fi dinihi, nah apabila madorot tersebut itu terjadi pada seseorang di dalam masalah agamanya, lam yadkhul fin nahi, maka ini tidak masuk ke dalam larangan yang ada dalam hadis ini. Karena dalam riwayat lain itu, riwayat Ibnu Hibban, ini bunyinya itu lidurin nazala bihi fid dunya. Ada tambahan fid dunya. Kalau di sini kan lidurin nazala bihi saja, enggak ada fid dunyanya. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata, berdawu sapa kanjeng Nabi, al mukminu utawi orang mukmin iku yang mutu mendekati mati sapa mukmin, akan mendekati kematian sapa mukmin, bi iraqil jabini, kelawan metune keluarnya keringat dari pilingan, dari pelipis. Ini untuk menandakan, wah, kalau sudah keluar kematian itu bisa dicirikan dengan keluarnya keringat dari pelipisnya seorang mukmin. Tapi enggak berarti orang mukmin yang keluar keringat dari pelipisnya terus mau mati. Enggak begitu juga. Ini adalah ciri-ciri kematian. Di antaranya enggak mesti semacam ini ciri-cirinya. Qala al-Imam Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin berkata, alamun, yakni alamatun bayinun minal mu'min inda mautihi irqul jabini. Tanda yang jelas dari seorang mukmin ketika hendak meninggal adalah irqul jabini, berkeringatnya pelipis. Fahiyya alamatun khair. Nah, itu petunjuk atau tanda dari alamat yang bagus, Artinya matinya husnul khotimah. La tufassiru bisababin. Jangan diartikan itu adalah penyebab keringat. Nah, orang meninggal, dia berkeringat, nah ini bisa menimbulkan kematian, bukan. Dikatakan syiddatul mukmin tukaffiru anhu ma tabqa min dzunubihi wa huwa qaribun min awal. Ada yang mengatakan kematian yang sangat-sangat sakit itu bisa bisa menghapus dari seseorang dosa-dosa yang masih tersisa. Nah, kenapa kok orang meninggal? Waqala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan ya'riqu jabinuhu. Kenapa kok orang yang mau meninggal itu berkeringat pelipisnya? Dikarenakan haya'an min rabbihi, karena takut, malu pada Tuhannya. Malu kenapa? Lima iktarofa minal mukhalafah, karena malu atas apa yang telah dia lakukan, yang selalu menentang atau berseberangan dengan perintah Allah. Fa innahu ma min waliyyin wala siddiqin wala barin wa huwa mustahin min rabbih. Karena tidak ada
seorang wali pun, seorang yang siddiq, seorang yang baik pun, melainkan dia akan malu ketika sowan, ketika berhadapan mau ketemu sama Tuhannya. Tuh. Padahal ya tingkatannya seorang wali itu masih malu ketika bertemu Tuhan. Ya senang, cuman kan malu ketika amalnya atau perbuatan orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Allah. Malu.